Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada dosen pengampu Bapak Satria Nugraha Adiwijaya MPD yang telah memberikan kesempatan dan amanahnya untuk menjelaskan materi tentang kritik sastra, mimetik, pragmatik, objektif, dan ekspresif. Dan saya Mega Indah Fadlila dari kelompok 3 dengan rekan saya Wahidatun Nazah akan mempresentasikan materi pada kali ini. Langsung saja, yang pertama yaitu pengertian kritik sastra. Kritik sastra dapat diartikan sebagai salah satu objek studi sastra, cabang ilmu sastra yang melakukan analisis, penafsiran, serta juga penilaian terhadap teks sastra. Biasanya dihasilkan oleh kritikus sastra. Seorang kritikus melakukan klasifikasi terhadap karya sastra seperti memilah karya sastra itu berdasarkan genrenya. Kemudian kritikus sastra melakukan analisis terhadap suatu karya seperti melakukan tafsir terhadap karya sastra. Kemudian puncak kritikus sastra memberikan evaluasi terhadap karya sastra, yaitu dengan menilai karya sastra itu apakah baik atau buruk. Abrams dalam Pradopo membagi karya sastra berdasarkan pendekatannya ke dalam 4 tipe, yaitu kritik mimetik, kritik pragmatik, kritik ekspresif, dan kritik objektif. Dan dari para ilmuwan ada yang mengargumenkan pendapat-pendapatnya tentang pengertian kritik sastra. Yang pertama yaitu ada H.B. Jazin. Kritik sastra adalah pertimbangan baik dan buruknya suatu hasil kesusastraan. Pertimbangan yang diungkapkan H.B. Jazin ini maksudnya adalah suatu kritik sastra harus disertai alasan dan berisi mengenai isi dan berbagai bentuk di dalam karya sastra. Selanjutnya dari Adya Martaya dan Sudiati, yaitu mereka berpendapat karya sastra adalah suatu proses pengamatan yang teliti, perbandingan yang tepat akan sebuah karya sastra, dan pertimbangan yang adil terhadap baik dan buruknya kualitas nilai dan kebenaran suatu karya sastra. Ada Hauck berpendapat juga pengertian karya sastra itu meliputi masalah yang lebih luas mengenai apakah kesusastraan itu sendiri, apakah tujuan karya sastra, dan juga tentang bagaimana hubungan dengan setiap masalah-masalah kemanusiaan yang lain dan dekat dengan karya sastra tersebut. Ada lagi menurut Abrams. Beliau berpendapat bahwasannya karya sastra merupakan cabang ilmu yang berurusan dengan suatu perumusan, klasifikasi, dan penerangan, serta juga adanya penilaian karya sastra. Fungsi dan ciri-ciri kritik sastra. Fungsi utama kritik sastra itu dapat digolongkan menjadi 2. Ada yang dari segi fungsi bagi pembaca dan ada dari segi fungsi dari pengarang. Jadi kalau fungsi dari pembaca itu sendiri yaitu membantu memahami suatu karya sastra, menunjukkan keindahan atau estetika yang terdapat di dalam suatu karya sastra, menunjukkan parameter atau ukuran dalam menilai suatu karya sastra, menunjukkan nilai-nilai, misalnya pesan moral yang dapat dipetik dalam sebuah karya sastra. Selanjutnya, fungsi karya sastra bagi pengarang. Jadi ada fungsinya yaitu mengetahui kekurangan dan juga kelemahan karya, mengetahui kelebihan karya, mengetahui masalah-masalah yang mungkin akan dijadikan tema dalam tulisannya. Nah, teman-teman, untuk membedakan kritik tersebut merupakan kritik sastra atau kritik lainnya, maka ciri-ciri yang menunjukkan karakteristik di dalam karya sastra antara lain, yaitu yang pertama bersifat objektif. Tujuannya dapat membangun dan memperbaiki karya sastra yang dikritik. Selanjutnya menjadi bahan acuan untuk dapat meningkatkan kreativitas pencipta karya sastra tersebut. Selanjutnya ada pengertian kritik mimetik, yaitu mimetik sendiri itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti tiruan atau perwujudan.
Mimetik juga dapat diartikan sebagai suatu teori yang di dalam metodenya membentuk suatu karya sastra dengan didasarkan pada kenyataan kehidupan sosial yang dialami dan kemudian dikembangkan menjadi suatu karya sastra dengan penambahan skenario yang timbul dari daya imajinasi dan kreativitas pengarang dalam kehidupan nyata tersebut. Pengertian mimesis atau secara Yunani-nya, perwujudan atau peniruan ini pertama kali digunakan dalam teori-teori tentang seni seperti dikemukakan Plato dan Aristoteles, dan dari abad ke abad sangat mempengaruhi teori-teori mengenai seni dan sastra di Eropa. Jika kita sudah membahas tentang pengertian mimetik, maka kali ini kita akan membahas tentang contoh mimetiknya. Jadi contohnya ini ada dari mengkritik novel Saman karya Ayu Utami dan menghubungkannya dengan realitas yang terjadi dalam masyarakat, misalnya yang berkaitan dengan peristiwa hilangnya atau penculikan sejumlah aktivis politik seperti Puis Lustri Lanang, Andri Arif, Haryanto Taslam, dan lain-lain pada awal dan pertengahan 1997, karena dalam novel itu juga diceritakan aktivis yang diculik yang bernama Wisanggeni. Jadi kritik mimetik ini menggabungkan atau menghubungkan ke realitas kehidupan sosial. Nah, terus contoh-contoh yang lain itu yang biasa kita ketahui ada dari hubungan mimetik cerita Siti Nurbaya. Jadi kalau realitas sosialnya secara mimetiknya yaitu ada dua, ada konflik generasi tua dan generasi muda, dan ada konflik kawin paksa seperti itu. Jadi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pengertian kritik pragmatik. Kritik pragmatik merupakan kritik yang berorientasi atau memfokuskan perhatian kepada tanggapan pembaca terhadap karya sastra dan dampak atau pengaruh sastra pada pembaca. Kritik ini memandang karya sastra sebagai sesuatu yang disusun untuk mencapai tujuan tertentu pada audiens. Kritik jenis ini cenderung menilai karya sastra berdasarkan keberhasilannya dalam mencapai tujuan tertentu pada pembacanya. Contoh kritik pragmatik misalnya menilai karya sastra dari adanya nilai pendidikan budi pekerti seperti diharapkan pada penerbit Balai Pustaka masa kolonial Belanda tahun 1920-an, atau kritik takdir Ali Syahbana terhadap novel Belenggu yang dari segi isi menurutnya akan melemahkan semangat bangsa yang sedang membangun. Pengertian kritik objektif. Kritik objektif merupakan kritik yang berorientasi atau memfokuskan perhatian kepada karya sastra itu sendiri. Kritik ini memandang karya sastra sebagai suatu objek yang mencukupi dirinya sendiri atau sebagai sebuah dunia yang mandiri. Karena dalam jenis kritik ini karya sastra dianggap sebagai sebuah yang mandiri, maka dalam mengkritik karya sastra, kritikus akan mendasarkan analisis, interpretasi, dan penilaiannya berdasarkan karya sastra itu sendiri, tanpa menghubungkannya dengan realitas pembaca atau pengarangnya. Contoh kritik objektif adalah mengkritik puisi-puisi Chairil Anwar berdasarkan unsur-unsur intrinsiknya saja, terlepas dari hubungannya dengan pengarang, realitas, dan dampaknya bagi pembaca. Pengertian kritik ekspresif. Kritik ekspresif merupakan kritik sastra yang berorientasi atau memfokuskan perhatian kepada pengarang sebagai pencipta karya sastra. Kritik ini memandang karya sastra sebagai ekspresi atau luapan perasaan atau sebagai produk imajinasi penyair yang beroperasi pada persepsi-persepsinya. Pada kritik ini, karya sastra dinilai dari kecocokannya dengan visi atau keadaan pikiran pengarangnya. Sebagai contohnya adalah kritik Subagio Sastrowardoyo terhadap puisi-puisi Chairil Anwar dalam buku Sosok Pribadi Dalam Sajak, yang membahas puisi-puisi Chairil Anwar dalam hubungannya dengan perjalanan hidup dan pengalaman Chairil Anwar. Dari materi yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan,
Kritik sastra adalah pertimbangan baik dan buruknya suatu hasil kesusastraan. Pertimbangannya diungkapkan H.B. Jassin. Ini maksudnya adalah suatu kritik sastra harus disertai alasan dan berisi mengenai isi dan berbagai bentuk di dalam karya sastra. Di dalamnya juga terdapat kritik mimetik yang merupakan tiruan alam atau dunia nyata dan gabungan imajinasi pengarang terhadap realitas alam. Pragmatik merupakan kritik yang berorientasi atau memfokuskan perhatian kepada tanggapan pembaca terhadap karya sastra dan dampak atau pengaruh sastra pada pembaca. Objektif merupakan kritik yang berorientasi atau memfokuskan perhatian kepada karya sastra itu sendiri. Ekspresif merupakan kritik sastra yang berorientasi atau memfokuskan perhatian kepada pengarang sebagai pencipta karya sastra. Dari beberapa penjelasan di atas, sudah tentu dapat kita rasakan bahwa kritik sastra sangat berarti dalam dunia kesusastraan. Baiklah, itu tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.